Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan, kami dari Geologi Universitas Indonesia Angkatan 23 ingin webinar tentang bentang alam Kars. Untuk outline-nya sebagai berikut. Yang pertama, definisi bentang alam Kars. Yang kedua, proses-proses keterbentukan bentang alam Kars. Yang ketiga, ada unit-unit bentang alam Kars. Yang keempat, penggunaan lahan dan potensi sumber daya kawasan Kars. Yang pertama-tama akan dibacakan materinya oleh Pak Lupi. Boleh dipersilakan. Oke, jadi pertama mulai dari definisi bentang alam Kars sendiri. Sebenarnya apa sih itu bentang alam Kars? Next boleh. Jadi bentang alam Kars itu terbentuk pada daerah dengan geologi berupa batuan yang mudah larut. Jadi contohnya kayak batu batu gamping gitu. Terus bentang alam Kars ini menunjukkan relief yang khas. Aliran sungainya tiba-tiba masuk ke dalam tanah dan meninggalkan lembah kering yang kemudian keluar di tempat lain sebagai mata air yang besar. Biasanya mengacu pada dataran batu kapur atau batu gamping yang secara karakteristik tidak memiliki drainase permukaan. Terus memiliki tutupan tanah yang tidak rata dan tipis, mengandung banyak cekungan tertutup, dan mendukung jaringan veto bawah tanah. Terus selanjutnya proses keterbentukan kars. Jadi gimana sih proses kars ini bisa terbentuk? Itu karena ada karstifikasi nama prosesnya. Nah, karstifikasi ini merupakan proses pelarutan batuan secara kimia oleh air pada batuan gamping, gypsum, batu garam, atau batu lain yang mudah larut yang bertanggung jawab terhadap terbentukan fenomena kars. Terus, proses keterbentukan kars ini sendiri didominasi oleh proses pelarutan. Jadi pelarutan ini diambil dari unsur kimia yang eh, kadar yang kadarnya berasal dari karbon dioksida yang terdapat pada air hujan. Terus nantinya akan terlarut dan membentuk asam karbonat atau H2CO3. Lanjut, bisa dilanjut. Nah, terus eh, proses keterbentukan kars atau karstifikasi ini dikontrol oleh beberapa faktor, yaitu litologi batuan, khususnya kayak batu gamping gitu, terus struktur geologi, bisa dari lipatan atau rekahan atau eh, patahan, terus air berupa runoff, sama air tanah. Proses keterbentukan bentang alam kars ini meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu tahap awal. Jadi yang pertama air hujan itu kan mengandung asam karbonat. Terus meresap ke dalam tanah dan bereaksi dengan batu kapur atau batu gamping yang menyebabkan pelarutan permukaan batuan dan membentuk retakan-retakan kecil. Terus selanjutnya tahap lanjutan, yaitu retakan-retakan ini kemudian membesar menjadi celah-celah atau lubang-lubang yang dikenal dengan rongga-rongga kars. Dan terakhir ini merupakan tahap akhir, yaitu rongga-rongga kars ini kira terhubung satu sama lain dan membentuk sistem saluran air bawah tanah atau gua-gua. Nah, di sini gambarnya ini nanti akan dijelaskan dalam unit-unit bentang alam kars sendiri. Nah, proses karstifikasi ini kan melibatkan reaksi kimia yang terjadi ketika air ini bercampur dengan karbon dioksida dari atmosfer dan aktivitas organisme. Terus berubah menjadi asam karbonat atau H2CO3. Terus asam ini kemudian bereaksi dengan batu gamping yang terutama terdiri dari kalsium karbonat dan menghasilkan larutan kalsium bikarbonat. Eh, Reaksi kimianya bisa dilihat di sini, yaitu CO2 ditambah H2O sama dengan H2CO3, yang nantinya akan bereaksi dengan CaCO3 atau batu gamping itu sendiri yang akan menghasilkan kalsium bikarbonat.
Selanjutnya dibahas unit-unit cars oleh eh, Irsyade, oleh Sana ya, atau Dut. Unit cars. Cars dibagi menjadi mayor dan minor. Bentang alam cars dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu bentuk-bentuk minor dan bentuk-bentuk mayor. Cars mayor adalah bentang alam yang dapat diamati baik di dalam foto udara ataupun peta topografi. Cars minor adalah bentang alam yang tak dapat diamati pada foto udara atau peta topografi. Macam-macam cars minor. Yang pertama ada cars lapis atau current. Yang kedua ada cars split. Yang ketiga ada parit cars, yang keempat ada Vitocars. Berikut definisinya. Cars minors, lapis atau karet. Lapis merupakan bentuk tak rata pada permukaan batu gamping akibat adanya proses pelarutan, penggerusan, atau karena proses lain. Bentuknya bisa bermacam-macam, yang biasanya berbentuk alur Reynolds. Cars minor atau split. Split merupakan celah pelarutan yang terbentuk di permukaan. Split sebenarnya merupakan perkembangan dari Cars Reynolds atau solution Reynolds. Bila jumlah Cars Reynolds banyak dan saling berpotongan, maka akan membentuk Cars split. Cars minor atau parit. Parit cars ini merupakan cars yang terbentuk dari cars split yang memanjang sehingga membentuk parit cars. Cars minors atau Vitocras. Vitocras merupakan permukaan yang berlekuk-lekuk dengan lubang-lubang yang saling berhubungan dan dibatasi oleh tepi-tepi tajam, membentuk seperti bunga karang pada pinnacle cars, yang disebut sebagai morfologi yang terbentuk karena adanya pengaruh aktivitas biologis seperti pertumbuhan algae di dalam batu gamping. Macam-macam Oke, cars boleh. selanjutnya ada macam-macam cars mayor. Nah, cars mayor sendiri ada 7 macam. Yang pertama ada karstolin. Karstolin ini dia itu terjadi karena proses karstifikasi, yaitu pelarutan batuan karbonat oleh air yang mengandung asam, sehingga menyebabkan terbentuknya depresi tertutup hasil pelarutan yang disebabkan oleh proses karstifikasi tadi. Yaitu biasanya terbentuk dengan diameter mulai dari beberapa meter sampai beberapa kilometer dengan kedalaman yang bisa mencapai ratusan meter bahkan kilometer. Nah, tipe-tipe dolin ini ada 3. Yang pertama itu ada tipe dolin hasil pelarutan atau solution dolin. Nah, solution dolin ini dia ini memiliki bentuk seperti mangkok yang terbentuk karena pelarutan pada konsentrasi rekahan atau kekar. Jadi air itu masuk ke dalam rekahan sehingga melarutkan batuan-batuan gamping yang ada di bawah em, permukaan. Jadi dia itu membentuk cekungan yang bisa kita sebut sebagai solution dolin. Selanjutnya ada tipe dolin hasil runtuhan atau bisa disebut sebagai collapse dolin. Nah, collapse dolin ini terbentuk akibat runtuhnya atap goa akibat pelarutan dari dalam. Biasanya ini collapse dolin ini terbentuk akibat proses yang namanya penggerusan akibat erosi atau pelarutan oleh air, biasanya air hujan. Karena air hujan itu mengandung asam dan masuk ke dalam eh, bawah permukaan sehingga menyebabkan oh ya, biasanya collapse dolin ini bawahnya itu telah terbentuk yang namanya goa-goa. Nah, goa-goa ini runtuh akibat pelarutan-pelarutan oleh air tadi yang menyebabkan bagian atas permukaan itu runtuh sehingga menyebabkan dinding-dinding yang curam bahkan juga. Selanjutnya dolin hasil amblesan atau subfusion dan subsidence dolin. Nah, dolin dolin tipe yang pertama itu yaitu terbentuk akibat tanah kohesif yang runtuh dalam retakan atau gua di bawahnya. Nah, proses ini dimulai dengan pelemahan tanah kohesif. Biasanya tanah kohesif ini runtuh akibat em,
proses karstifikasi atau pelarutan tadi yang di bawah itu masuk ke dalam reka-reka sehingga melarutkan limestone atau batuan gamping dan menyebabkan tanah yang kohesif ini menjadi ambruk ketika adanya proses pelarutan yang terjadi di bawah permukaan tadi. Nah, yang kedua itu subfusion dolin. Subfusion dolin ini terjadi bedanya dengan dropout dolin. Subfusion dolin ini dia itu kayak tanah yang tidak kohesif atau bisa disebut dengan batu pasir atau pasir yang eh, tererosi atau tergerus ke bawah akibat proses pelarutan batuan gamping yang terjadi di bawah permukaan. Nah, bedanya dari dropout sama subfusion ini, kalau dropout itu dia tuh biasanya bentang alamnya itu kayak tidak selebar bentang alam dari subfusion dolin. Karena batuan-batuan kayak tanah-tanah yang kohesif ini dia itu kan kayak runtuh sebagian karena dia kohesif. Sedangkan tanah yang tidak kohesif dia itu menyebar atau lebih cepat menyebar karena dia itu tidak saling mengikat satu sama lain. Nah, selanjutnya ada Karst Mayor Uvala. Ini merupakan gabungan dari dolin-dolin yang terbentuk sehingga menyebabkan Karst Mayor. Biasanya Karst Uvala ini berkisar antara 500 sampai 1000 meter dengan kedalaman 100 sampai 200 meter. Gampangnya gini, kalau Karst Mayor Uvala ini pokoknya terbentuk akibat dua dolin yang eh, tererosi atau terlarut karena proses penggerusan, jadi menyebabkan em, ukuran dolin itu berkisar antara 500 sampai 1000 dan itu bisa disebut sebagai Karst Mayor Uvala. Selanjutnya ada Karst Mayor Polye. Nah, istilah Polye ini berasal dari bahasa Slovenia yang berarti lapangan atau dataran yang luas. Itu digunakan untuk menyebut cekungan luas dan memiliki dasar lantai yang relatif datar. Nah, ini merupakan karst dengan depresi tertutup yang besar dengan lantai dasar dan dinding yang curam. Bentuknya ini tidak teratur dan biasanya memanjang searah jurus perlapisan atau zona lemah struktural. Nah, selanjutnya ini ada pembentukan polye. Yang pertama itu ada border polye. Border polye ini terbentuk utamanya karena pengaruh aliran air dari luar kawasan karst. Nah, polye ini berkembang karena fluktuasi tinggi muka air tanah pada batu non-karst yang meluas hingga em, ke kawasan karst. Yang kedua itu struktural polye, terbentuk karena pengaruh struktur geologi dan batuan dasar. Biasanya terkait dengan graben atau sesar miring yang memiliki batuan dasar yang impermeable. Yang ketiga ada base level polye, terbentuk karena proses pelarutan batu gamping yang menyebabkan penurunan permukaan karst ke dalam zona epiphyreatic regional. Selanjutnya ada karst mayor, kerucut karst. Nah, ini terbentuk akibat em, sama proses karstifikasi, dia itu biasanya berbentuk kerucut dan terjal yang dikeliling oleh depresi-depresi. Selanjutnya ada, selanjutnya ada karst mayor, kerucut karst. Ini sama terjadi akibat erosi atau sisa pelarutan yang membentuk menara dengan lereng yang terjal dan tegak atau menggantung, biasanya terpisah dengan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, ada pinnacle karst. Nah, pinnacle karst ini merupakan bentukan morfologi karst, yaitu berupa pilar-pilar tajam hasil pelarutan sepanjang join atau kekar. Tingginya ini bisa mencapai puluhan sampai ratusan meter dari lahan sekitarnya. Salah satu contoh pinnacle di daerah tropis ini cukup terkenal ada di Taman Nasional Gunung Mulu di Sarawak, Malaysia. Oke, ini unit bentang alam selanjutnya yaitu gua akan dilanjutkan oleh saya.
Gua merupakan beruang bawah tanah yang dapat dicapai dari permukaan dan cukup besar bila dilalui oleh manusia. Nah, keterbentukannya ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu merupakan dari karstifikasi juga yang prosesnya sangat-sangat lama, yaitu memakan waktu berabad-abad sehingga bisa menjadi struktur luas dan kompleks seperti yang digambar. Boleh next slide. Cave features atau hiasan gua. Nah, setelah gua terbentuk ini, karstifikasi yang terus terjadi itu membentuk berbagai formasi. Nah, formasi ini antara lain yaitu stalaktit, yaitu duri runcing yang berada di langit di bagian atas. Nah, stalagmit itu duri runcingnya yang menjurus dari bawah, seperti yang tertera di gambar juga. Nah, flowstone itu hasil dari pelarutannya seperti yang ada di pojok kiri bawah gambar. Dan seterusnya. Nah, bentuk dari dan laju pertumbuhan formasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah curah hujan, komposisi batu gamping, dan suhu gua. Next slide. Nah, ini adalah proses evolusi kars. Bisa dilihat nih dari gambar. Pertama, keadaan awalnya itu datar. Kemudian mulai terjadi proses kartifikasi secara terus-menerus, lalu mulai terbentuk dolin seperti yang pada nomor 2. Lalu dolin tersebut terus-menerus dihantam oleh proses kartifikasi yang akhirnya membentuk kerucut kars, lalu terus-menerus kerucut itu dihantam lagi oleh proses kartifikasi lagi, sampai dolinnya lebih banyak lagi dan menyatu menjadi lebih besar. Selanjutnya, proses ini terjadi terus-menerus seperti yang terjadi di gambar, sampai seluruh bahan yang bisa dilarutkan atau bisa terdampak oleh proses kartifikasi ini habis, hingga pada fase akhirnya semua batuannya habis yang bisa dikartifikasi menjadi dataran yang sudah tidak bisa terjadi lagi proses kartifikasinya. Boleh next slide. Ini penggunaan lahan dan potensi daya kawasan kars akan diteruskan oleh Sena ya. Potensi bentang alam kars yang pertama dari arkeologi, kedua biodiversitas, ketiga geowisata, dan keempat hidrogeologi. Boleh next slide. Yang pertama dari arkeologi, formasi gua ini dapat menjadi tempat tinggal atau tempat persembunyian bagi manusia prasejarah ketika zaman dahulu yang seringkali menyimpan bukti arkeologis yang berharga seperti seni prasejarah, alat-alat, sisa
manusia, dan barang-barang lainnya yang memberikan wawasan tentang kehidupan masa lampau. Yang kedua, biodiversitas. Seperti yang ada di gambar ini, Gunung Sewu UNESCO Global Geopark merupakan lanskap kars tropis klasik di bagian tengah selatan Pulau Jawa yang terkenal di dunia dan didominasi oleh batu kapur. Selain nilai estetika dan rekreasinya, Gunung Sewu kaya akan keanekaragaman hayati, arkeologi, sejarah, dan aspek budaya. Di tingkat nasional, keanekaragaman bentang alam kars, batuan, fosil, serta proses geologi dilindungi dengan peraturan pemerintah sejak tahun 2008 dalam bentuk kawasan cagar geologi. Yang ketiga ada geowisata. Kawasan kars Ramang-Ramang, Maros, seperti yang digambar ini merupakan objek destinasi wisata yang merupakan bagian dari gugusan Maros Pangkep yang sudah berstatus sebagai salah satu geopark nasional dan pada tahun 2020 telah diajukan secara resmi sebagai kandidat Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO memiliki morfologi kars yang khas dan indah. Ekowisata Ramang-Ramang juga memiliki ekosistem kars yang beragam serta perpaduan antara alam dan budaya masyarakat Ramang-Ramang yang masih kental. Yang terakhir ada hidrologi. Seperti yang digambar, kars ini seringkali memiliki pola drainase serta di mana air hujan tidak hanya mengalir di permukaan, tapi juga meresap ke dalam tanah dan masuk ke dalam sistem goa dan sungai di bawah tanah. Menciptakan pola drainase yang kompleks, di mana air bisa mengalir jauh di bawah permukaan tanah sebelum muncul kembali di mata air atau sungai-sungai permukaan. Boleh next slide. Mungkin untuk materinya udah selesai. Kalau ada pertanyaan, lanjut ke Q&A. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau apa bisa bertanya. 3 pertanyaan kita tabung dulu, nanti akan kita jawab satu-satu. Boleh, Denny? Boleh, Den? Oke Mas Ena, makasih kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf ini nggak bisa on cam karena suasananya lagi nggak kondusif di sini. Oke, baik. Saya mau tanya, dari tadi ada yang namanya dataran datar ya. Nah itu bisa berubah menjadi dolin itu kan karena ada namanya tadi kalau nggak salah karstifikasi ya Mas. Nah itu Ya, karstifikasi itu gimana ya, kok bisa tiba-tiba bentuk tanahnya tuh ke bawah gitu Mas? oke, baik. Oke, Mas Denny, mungkin akan kita tampung dulu ya buat 2 pertanyaan lagi. Apakah ada 2 pertanyaan lagi atau tidak ya? Ditunggu sampai 13.40. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, akan langsung kami jawab.
Oke, mungkin pertanyaan Bang Denny bisa saya jawab. Tadi kayak pertanyaannya kenapa bisa karstifikasi itu menyebabkan kayak bentang alam kars. Pokoknya karstifikasi itu eh, terjadi akibat karena pelarutan batuan kapur. Nah, batuan kapur itu kayak batuan karbonat yang apa sih kalau kalau interaksinya kena air asam dia itu akan tergerus dan akan larut karena proses karstifikasi. Nah, karstifikasi itu tadi karena pelarutan dalam batuan kapur. Nah, proses-proses karstifikasi itu hanya terjadi pada kayak bentang alam kars. Itu tidak terjadi atau jarang terjadi pada bentang alam manapun. Itu hanya terjadi karena karena interaksi dengan batuan karbonat yang menyebabkan proses pelarutan sehingga membentuk bentang alam kars kayak tadi bentang alam kars mayor dan kars minor. Mungkin itu bisa menjawab. Oke, Mas Duta, makasih. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kami akan tutup ya. Terima kasih buat partisipan yang udah hadir pada webinar kali ini. Terima kasih juga buat Mas Denny yang udah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata atau kurang dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih teman-teman. Udah. Hmm.